Sudah lumrah kiai tampil di mimbar-mimbar majelis atau dari masjid ke masjid. Kiai yang membina santri, mulai dari yang jumlahnya bisa dihitung jari sampai puluhan ribu, juga tidak kurang-kurang. Fungsi ulama pesantren sebagai pendakwah maupun cultural broker membuat mereka juga mengambil peran-peran yang cukup unik bahkan berani. Ada kiai yang membersamai teman-teman disabilitas mental, anak-anak jalanan, serta merangkul para preman. Kiai Haji Ahmad Suyuti Dahlan namanya. Oleh masyarakat Kota Malang, ia dikenal luas dengan sapaan Gus Met Kacuk, mengingat basis tempat tinggal dan pusat dakwahnya berada di Kacuk, Kebonsari, Kota Malang. Ia tercatat lahir pada tanggal 11 September tahun 1939, dari pasangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Rukoyah. Kiai Haji Dahlan, ayah Gus Met, konon dikenal turut berkontribusi dalam masa revolusi fisik prakemerdekaan di area Kota Malang. Gus Met menghabiskan masa kecil di salah satu daerah terpadat di Kota Malang, yaitu di perkampungan Kelurahan Kidul Dalem. Selain mengaji kepada orang tua dan ulama-ulama lokal di Malang, Gus Met menempuh pendidikan pesantrennya pada usia remaja di Pondok Darul Ulum Peterongan. Berdasarkan keterangan almarhum Kiai Haji Mahmud Subaidi, sahabat Gus Met yang juga mantan Ketua MUI Kabupaten Malang, sebagaimana dikutip majalah Al-Kisah, pasca mondok di Peterongan Gus Met melanjutkan nyantri di Kiai Haji Muhammad Said di daerah Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang. Kiai Said Ketapang inilah yang sangat mempengaruhi metode dakwah maupun wawasan intelektual Gus Met di masa-masa mendatang. Setelah menikah dengan Nyai Khalifatus Zahro, anak perempuan dari pengasuh pesantren Nurul Ulum Kiai Sifa, dan Nyai Rohmah Nur, praktis Gus Met banyak tinggal dan juga turut mengembangkan pesantren yang terletak di daerah Kacuk, perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang tersebut. Semasa mengasuh pesantren, setidaknya ada 2 forum pengajian penting yang dirintis beliau dan pengaruhnya cukup luas di Kota Malang, dan menggambarkan pribadi beliau yang berwawasan luas, tapi mampu merangkul kaum marginal yang pengajian rutin Jumat pagi dan majelis gubuk bambu. Pengajian Jumat pagi ditujukan untuk masyarakat umum dengan kajian kitab dan ceramah. Pada mulanya, beliau membala kitab Al-Hikam juga kitab Arba'in Nawawiyah, lalu berlanjut pada pengajian tematik dan aktual sampai wafatnya beliau. Gus Met dalam pengajiannya kerap menyitir info-info terkini dari buku beragam perspektif juga dari koran. Beliau pelanggan setia koran Duta Masyarakat dan beberapa koran lokal. Gus Met juga sering mengutip kutipan dari artikel bahasa Inggris yang menunjang tema kajian. Aktualitas, kedalaman juga keluasan ilmu itulah yang membuatnya mendapat respek luas di kalangan akademisi Malang di masanya. Sedangkan majelis gubuk bambu kono lebih terasa personal bagi para jamaahnya, terutama para mantan preman. Majelis gubuk bambu yang bermula sekitar tahun 1980-an ini disebut-sebut menjadi salah satu pionir pembinaan mental spiritual preman di Malang. Rutinitasnya, yang masih lestari hingga hari ini, adalah Majelis Istighosah, yang sebelumnya dibuka dengan forum pengajian dan diskusi yang terhitung, cair dan membumi untuk para jamaah, dilanjutkan dengan renungan dan salat taubat, lalu doa bersama. Dari majelis inilah banyak preman dimentaskan dari kegiatan masa lalunya yang keliru. Ungkapan Gus Met, mengapa beliau dahulu memilih berhadapan dengan para preman sebagai jalan ninja adalah upaya disebutnya, ngajeni wong sing wis ora diajeni wong, ngajari orang yang sudah tidak diajari orang. Belajar menghargai orang yang sudah tidak dihargai orang lagi. Tujuannya, agar kembali ke jalan yang diridai Allah. Bergaul dengan para pemabuk, penjudi, maupun orang-orang amodal, sudah biasa dilakoni Gus Met. Ada kisah soal pengakuan para preman Kota Malang ini akan kekiaian Gus Met. Bagi para santri, kisah-kisah soal keberanian dakwah beliau banyak dikisahkan. Selain santri, kalangan wartawan pun merasakan keramat tersebut. Obituari yang ditulis Khairul Anwar dalam Koran Radar Malang, edisi tanggal 17 November tahun 2009, ia menyebutkan pernah diajak oleh Gus Met ke sudut-sudut hitam Kota Malang. Gus Met menjelaskan pada wartawan ini, bahwa di tempat tersebut adalah pusatnya preman. Namun wartawan ini terkejut, beliau menyapa orang-orang sangar di warung tersebut yang diantaranya badannya penuh tato dan menurut Khairul Anwar, serem. Dan sontak para preman ini takzim dan langsung mencium tangan dan dirangkul oleh sang kiai. Majelis gubuk bambu ini kian besar, dan memperluas kontribusinya untuk masyarakat umum. Majelis ini mengadakan event renungan suci malam Tahun Baru Masehi.
Para santri Gubuk Bambu itulah yang mengelola acara. Tujuan event ini sering disampaikan Gus Med dalam setiap sambutannya untuk acara tersebut, untuk mewadahi juga membentengi anak-anak muda dan jamaah dari kegiatan yang kurang bermanfaat juga berbahaya saat memperingati malam tahun baru. Gus Med wafat pada pagi hari, tanggal 17 November tahun 2009. Majelis Gubuk Bambu yang dirintisnya, saat ini kiprahnya dilanjutkan putra sulungnya Gus Ali Mustafa Asadi. Kegiatan istighosah rutin minggu malam, juga renungan suci malam tahun baru tetap berlangsung hingga sekarang. Bahkan, Majelis Gubuk Bambu yang dikenal dengan Majelis Eleng Pati, sudah populer di Malang Raya, serta turut menjadi pembina spiritual di berbagai kalangan, mulai kaum alit, kecil, sampai elit.